Teman-teman, di sini kita akan masuk ke bagian yang ketiga, intercept atau pencekatan kapal yang mengalami distress atau kesulitan. Yang ketiga adalah crossing. Crossing adalah perpotongan atau persilangan antara dua buah kapal. Crossing digunakan jika kapal yang mengalami distress dan kapal SRU pada posisi saling berpotongan atau persilangan. Kapal SRU akan melakukan intercept. Nah, di sini ada langkah-langkah. Kita akan ikuti satu persatu. Di sini ada soal yang saya sudah buat untuk kita latihan bersama-sama. Sini soal, bunyi soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah kapal atau kapal target yang mengalami distress pada posisi 01 derajat 56.600 menit utara, 119 derajat 55.100 menit east atau timur, jam 09.15 local time, dengan haluan sejati 190 derajat. Kecepatan kapal target adalah 6 knots, memberi tanda SOS. SOS ini Save Our Soul, ya begitu, seperti itu bunyinya. Dan diterima oleh kapal SRU yang berada pada posisi 01 derajat 24.200 menit utara, bujur 120 derajat 44.100 timur atau east, dan bergerak melakukan intercept. Diketahui jarak antara kedua kapal adalah 59 nautical mile. Kecepatan kapal SRU adalah 16 knots. Pertanyaannya, tentukan secara konstruksi pertemuan kedua kapal tersebut. Berapakah jarak yang ditempuh kapal SOS ke titik pertemuan dan jam berapakah tiba di titik pertemuan? Berapakah jarak yang ditempuh kapal SRU ke titik pertemuan dan jam berapakah tiba di titik penjemputan? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, plot kedua kapal target dan kapal SRU dalam waktu yang sama. Hubungkan kedua titik koordinat kapal tersebut. Jadi di sini saya sudah tentukan posisi. Di sini adalah kapal SRU yang nantinya saya namakan di sini kapal B. Di sini kapal kapal SOS yang mengalami distress atau kesulitan. Di sini saya namakan kapal A. Lintang dan bujurnya sudah saya ambil 01 56 600 119 55.100 timur. Di sini lintang dan bujur daripada kapal B saya juga sudah ambil di sini. Kemudian di sini langkah pertama mengatakan plot kedua kapal target dan kapal SRU dalam waktu yang sama, hubungkan kedua titik. Jadi kita hubungkan kedua titik ini. Kita sudah hubungkan kedua titik ini sesuai langkah pertama. Kemudian langkah kedua, buat garis yang tegak lurus terhadap kapal target dan kapal SRU. Jadi kita buat garis tegak lurus. Nah, di sini garis tegak lurus di kapal target. Ini 90 derajat garis tegak lurus. Kemudian langkah yang ketiga, ukur jarak setengah kecepatan kapal target dari posisi kapal target mengikuti arah garis tegak lurus. Jadi kecepatan kapal target adalah 6 knot. Di sini 6 knot. Kita bagi 2, berarti 3 mil. Kita jadikan mil. Jadi di sini ada garis menit-menit di sini, kita ukur dari sini saja. 1 2 3. Di sini ini adalah setengah kecepatan, kita jadikan jaraknya 3 nautical mile. Jadi di sini ukur jarak setengah kecepatan kapal target dari posisi kapal target mengikuti arah garis tegak lurus, dapatkan titik E. Jadi di sini saya namakan titik E. Kemudian ukur jarak
atau ukur setengah kecepatan kapal SRU dari posisi target mengikuti arah hubungan kedua garis. Ya, kedua hubungan garis. Dapatkan titik D, hubungkan E dan D. Jadi di sini dalam soal kecepatan kapal SRU adalah 16 knot. 16 knot kita bagi 2 sama dengan 8. Jadinya mil. Jadi kita ambil jarak di sini sama dengan 8. Kita ukur dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini 8. Kita mengikuti arah hubungan kedua garis di sini. Nah, di sini kita namakan titik D. Kemudian hubungkan kedua garis. Kita hubungkan kedua garis. Setelah kita hubungkan, langkah berikut adalah pindahkan atau geser titik E dan D sejajar sejauh posisi kapal SRU. Dapatkan titik intercept atau I. Perpotongan garis kapal SRU dan garis haluan target, inilah posisi intercept. Jadi di sini sebelum kita geser, haluan kapal target kita adalah 190. Di sini kita akan baring untuk menentukan haluannya. Sini 90. Titik pusatnya kira-kira sudah pas atau belum? Kita geser untuk mencari haluan kapal target. Inilah haluan kapal target adalah 190. Sini 190 derajat. Kemudian pindahkan atau geser titik D ini, titik ED ini sejajar sejauh kapal SRU atau kapal B. Kira-kira sudah sejajar. Ambil sampai persis pada kapal B. Di sini kapal B. Coba saya bawa lagi. Kira-kira bergeser atau tidak? Agaknya bergeser. Oke. Perbaiki. Nah, perpotongan antara garis haluan dengan pergeseran garis ini di sini adalah titik intercept atau titik I. Di sini titik pertemuan kita sudah dapat titik I. Kita coba ukur jarak kembali. Di sini jaraknya antara kedua kapal adalah 59 nautical mile. Di sini saya ambil per 20. Kita ukur dari A atau B sama saja. 1 2 berarti kali 2 40, sisanya 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59. Jadi jarak antara kedua kapal adalah 59 nautical mile. Nah, di sini teman-teman, kemarin dari dua latihan yang kita dapati, jarak kita akan ukur. Tetapi yang untuk crossing ini kita akan ukur jaraknya atau hitung jaraknya secara matematis. Kita akan pakai aturan sinus. Nah, yaitu aturan sinus itu sendiri adalah digunakan untuk mencari panjang sisi segitiga jika diketahui salah satu sisi, ini adalah sisinya. Di sini 59 ini saya namakan C kecil atau sisi C. Di sini A, di sini saya namakan B kecil. Berarti ini sisinya. Ini sisinya, ini berarti sudutnya. Sudut A, di sini sudut B, di sini titik pertemuan saya gantikan atau dengan sudut C. Yang nantinya sudut C ini kita akan cari untuk menghitung jarak yang belum diketahui sisinya. Jadi
diketahui satu sisi dan dua sudutnya. Jadi nanti kita akan cari antara dua sudut ini dan kita akan menemukan sudut ini. Jadi ini sisi C adalah 59 nautical mile, sisi B tanda tanya belum diketahui, dan sisi A tanda tanya belum diketahui, dan kita akan cari dengan memakai aturan sinus. Langkah pertama, teman-teman, di sini saya akan siapkan busur derajat untuk sekedar kita akan buktikan sudut-sudut kita. Nah, langkah pertama di sini, teman-teman, kita akan hitung kira-kira di A itu berapa sudutnya. Sudut ini, sudut C ini sudutnya berapa, kita akan cari, dan sudut ini adalah berapa. Nanti kita akan cari bersama-sama. Nah, di sini kita akan cari dulu, kita akan baring. Kira-kira dari sini kita akan cari tahu berapa haluannya atau arah garis ini berapa. Kita akan cari. Kita gunakan Mister Jajar untuk kita cari arah salah satu. Jadi saya ambil arah kedua kapal tersebut, arah hubungan garisnya. Kita akan cari tahu berapa arahnya. Nah, di sini kita sepakat saja kita ambil arah 120, 124. Jadi untuk arah ini adalah 124 derajat. Jadi kalau saya gambarkan di atas kertas, bukan di atas peta seperti ini tegak lurus adalah utara, ini adalah 124. Ini adalah 124 derajat. Nah, dari sudut sini kita akan cari kira-kira berapa kita dapatkan. Di sini haluan 190. Berarti tinggal kita kurangkan saja 190. Kita kurangi dengan 124, 190 kita kurangi dengan 124 sama dengan 66. Berarti sudut ini adalah 66 derajat. Di sini salah satu kita sudah dapat. Andai kata kita mau uji, ya misalnya kita mau uji, saya tulis di sini A, untuk sudut A ini saya taruh 360, kita kurangi dengan 124, kira-kira dapat berapa? 360 kurangi 124, kita dapati 236. Kemudian sudut ini kira-kira berapa? Kita cari tahu. Berarti di sini arah 124. Jika kita mencari arah sebaliknya, tinggal 124 tambahkan dengan 180, kita dapati 304. Jadi di sini 124 kita tambahkan dengan 180 sama dengan 304. Kira-kira 304 kita kurangi dengan 360, kurangi 360 sama dengan, berarti sudut ini adalah 56 derajat. Jadi kita kurangi dengan 360, berarti sudut itu adalah 56 derajat. Nah, berarti sisanya sini berapa kira-kira? Nah, tinggal kita tambahkan, kemudian kita kurangi sisanya. Di sini sudut 56 kita sudah dapat. 56 tambah 124 kita tambahkan dengan 66 sama dengan 246. Kita sudah dapati 246. Kemudian kita kurangi 360. Berarti kurangi 360, berarti sisa daripada ini adalah 114 derajat. Di sini
inti daripada sudut A ini kita sudah dapat 60. Hanya tadi kita buktikan saja keseluruhan sudutnya genap 360 apa tidak. Kita sudah dapat 66 derajat. Kemudian kita cari sudut ini. Sudut ini adalah 56 derajat. Sama saja dengan ini ya. Namanya sudut sepihak. Kira-kira seperti itu kalau tidak silap. Kemudian kita akan cari sudut ini. Berapakah sudut ini? Coba kita geser. Kita cari tahu. Memakai Mister Jajar saja. Kira-kira berapa sudutnya? Agak bergeser. Kira-kira 280, 281, 282. Sudutnya ini adalah 282. Berarti kita langsung bisa tahu berapakah sudut ini. Kita langsung cari saja sudut ini berapa. Ini adalah 56. 56 kita tambahkan langsung dengan 282 sama dengan 338. 338 kita kurangi dengan 360 sama dengan 22. Berarti sudut ini adalah 22. Coba kita buktikan. 22 ditambah 282 ditambah 56, totalnya 360 derajat. Seandainya kita ingin buktikan, kita cari dengan busur derajat, kira-kira ini 22 derajat betul. Kita coba gunakan busur derajat untuk mencari tahu. Ini sejajar ya, satu garis dengan arah sini kita hitung. Di sini 10, 20. Ya kira-kira 21, 22. Jadi dapat ya sudutnya ini 22 derajat. Untuk mendapatkan sudut C, karena total daripada keseluruhan sudut ini harus 180. Jadi kita akan cari kira-kira di sini sudutnya berapa. Tinggal kita tambahkan 66, kita tambahkan dengan 22 sama dengan 88. 88 kita kurangi dengan 180 sama dengan 92. Berarti sudut ini adalah 92 derajat. Jadi kalau kita coba memakai busur derajat, kita akan cari ya kira-kira kurang lebih 92 derajat ya. Sini titik pusatnya agak membuka sedikit, sekitar 92 derajat. Oke teman-teman, di sini semua sudutnya kita sudah dapat. Kita akan menghitung kira-kira jarak sisi A ini, A kecil ini berapa, dan sisi B ini berapa. Sedangkan C kita sudah ketahui. Di sini kita akan pakai rumus sinus. Kita mau cari A duluan atau B duluan, sama saja. Coba kita cari dengan B duluan. Di sini rumusnya adalah karena kita cari B kecil atau sisinya. Jadi kita buat seperti ini, sama dengan rumusnya B sin. Jadi sisinya berhadapan ya. Di sini karena sudut A harus berhadapan dengan sisi A. Lupa saya sampaikan. Di sini karena C berhadapan dengan C. Di sini kenapa sampai C? Karena di sini sudutnya C. Andai kata C-nya di sini berarti di sininya C. Jadi sisinya harus berhadapan. Di sini B. Jadi sisi untuk sisi kecil atau B kecilnya harus berhadapan. Nah, tadi saya lupa sampaikan. Jadi di sini B kita cari, nah, rumusnya B kecil per sin B besar, si sudutnya, sisi B per sisi B-nya kecil di sini, B besarnya di sini B kecil, berarti yang sudutnya ini yang kita berhadapan, B kecil sama B besar. Kemudian sama dengan C kecil per sin
C besar, sudut C-nya. Sekali lagi, penempatan dari apa namanya, sisinya C kecil ini, C ini berhadapan di sini, jadinya C-nya kecil, B di sininya B besar, berarti di sininya B kecil. Karena di sininya A berhadapan, di sininya A kecil. Itu alasannya kenapa sampai ada nama sisinya yang diletakkan seperti itu. Kita lanjut. Di sini kita buat lagi karena B yang kita cari, sedangkan C yang diketahui, berarti selanjutnya B sama dengan C dikali sin, ini sin B per sin C. Jadi kita ambil saja nilai daripada sin B adalah 22. Kita letakkan di sini, sin sudut B adalah 22 derajat per sin C adalah 92 derajat. Di sini 92 derajat. Di sini dikali dengan nilai C 59 nautical mile. Sini 59 nautical mile. Coba kita kalikan, mau kita letakkan juga di sini juga boleh, sama saja. Di sini udah sempit, jadi saya letakkan di ujung saja. Kita kalikan, ini 59 ya, bukan 58. 59. Kita cari kira-kira berapa jaraknya sin 22 per sin 92 dikali 59, kita dapati 22,1. Kita ambil saja 22 karena tidak lebih dari 5, jadi kita tidak bisa bulatkan. Jadi di sini 22 nautical mile. Jadi jarak ini yang kita sudah dapati adalah 22 nautical mile untuk sisi B. Kemudian kita cari untuk sisi A. Di sini rumus yang kita gunakan adalah A sama dengan, kita seperti ini, buat seperti ini, A per sin A sama dengan B per sin B. Kemudian kita buat A sama dengan B nya, kita sudah dapat nilainya sama dengan B sin A per sin B. Kemudian di sini nilai B kecilnya adalah jarak 22 mil. Kita kalikan dengan sin A adalah 66. Sin A adalah 66 per sin B adalah 22 derajat. 22 derajat. Kita kalikan, kita cari tahu jarak sisi A itu berapa. Sin 66 per sin 22 kali 22 sama dengan 53,65. Kita bulatkan menjadi 54. Sini 53,65 kita bulatkan saja menjadi 54 nautical mile. Jadi di sini sisi B-nya adalah jarak 22 mil, di sini sisi A adalah jarak 54 mile. Nah, sekarang kita buktikan dengan menjangkakan. Kira-kira hasil hitungan kita dengan pengukuran di atas peta benar atau tidak. Untuk sisi B-nya, jarak antara kapal target A bertemu di titik intercept atau titik C adalah jaraknya 22 nautical mile. Kita cari tahu jarak saja di sini. Di sini kita mau ambil di sini langsung bawa ke sini juga boleh. Mana-mana saja. Kita ambil dari sini, kita cari juga boleh. Saya ambil dari 20. 20 kita adalah 10, 10 di sini 20. Ke 40 20. Kita langsung saja 22 mile.
Kita mau balik ke sana atau kita geser ke sini, boleh. Oke, jadi tepat sekali jaraknya di sini adalah 22 mile. Oke, 22 mile. Nah, di sini kita coba cari tahu jaraknya, benarkah 54 kita dapat. Saya ambil dari sini per 20 saja. Kita hitung dari sini atau dari sana juga boleh. 1 berarti 20, 2 40, 45, 50, 51, 52, 53, 54,1 kira-kira. Jadi selisihnya 54,1. Jadi kita anggap saja benar adalah 54. Nah, kira-kira demikian untuk kita mengukur jarak. Sekarang kita akan menentukan posisi lintang bujur sini. Teman-teman, di sini kita ambil membaring saja, memakai misar jajar ataupun jangka boleh. Dua yang kita sudah buat, add-on dan overtaking dengan mencari lintang dan bujur secara perhitungan. Sekarang kita jangkakan saja, kita akan cari sini berapa yang kita dapati. Sini saya cari bujur dulu juga boleh. Garisnya tepat di sini 120. Berarti yang untuk titik intercept kita adalah bujur 119 derajat 51, di sini 50, ada satu di sini, kira-kira di sini 500, di sini poinnya sekitar 300, poin 300 east atau timur. Sekarang kita cari lintang. Lintangnya kira-kira berapa kita dapat? Sini. Lintang terdekat juga ada di sini. Kita bawa saja ke sini yang paling dekat. Kebetulan pas di sini. Di sini lintangnya 02. Ini peta lintang utara, berarti membesar ke atas. Sini 02, di sini 10, atau di sini ada 40, di sini 50. Berarti otomatis di sini namanya berarti north atau lintang utara. Jadi garisnya tadi tepat berada dapat di sini, berarti di sini 30. Berarti di sini 02, berarti di bawah jelas 01. Berarti 01 derajat 30,12345, 35,00 utara atau north. Jadi kita sudah dapati di sini titik pertemuan 01 derajat 35,00 north, 119 derajat 51,300 menit east atau timur. Sini titik posisi intercept kita sudah dapat. Sekarang kita lanjutkan dengan mencari kira-kira jam berapa atau berapa jam kedua kapal akan saling bertemu. Di sini jarak daripada kapal A atau kapal yang melakukan SOS atau panggilan mara bahaya ke titik I, saya tulis begini. Kapal A ke titik pertemuan I adalah 22 nautical mile. Speednya 6. Kita bagikan dengan 6, kita dapati berapa jam kira-kira. 22 kita bagikan dengan 6 sama dengan 3,6, atau kita bulatkan jadi 3,7 jam. Kemudian jarak antara B, saya tulis sini B ke I, adalah di sini jarak yang kita dapat, saya lupa tulis di sini 53, bukan 53 tapi 54. Kita bulatkan jadi 54 nautical mile. Ya benar, 54 nautical mile. 54 kita bagikan dengan kecepatan kapal B adalah 16. Kita cari, kita dapati 54 dibagi 16 sama dengan
3.3 kita bulatkan jadi 3.4. Sini 3.4. Nah, kira-kira berapa jam ini kita dapati? Kita hitung. Di sini 3 jam. 3 jam. Berapakah menitnya? 3.7 kita kurangi 3, 0,7 dikali 60, kita dapati 42 menit. Di sini 3 jam berarti 0,4 kita kalikan dengan 60 sama dengan 24. Selisih sedikit saja waktunya, kira-kira 18 menit saja. Jadi di sini di dalam soal kita kapal mendengar SOS di 09.15. Ini waktu mendengar SOS, tetapi belum termasuk persiapan dan lain-lainnya. Misalnya dia punya persiapan dia untuk sampai berangkat itu sekitar taruhlah 1 jam. Berarti kalau 1 jam berarti jam 10.15, atau kita kirakan saja sekitar 45 menit. Kalau misalnya dia 45 menit berarti berangkat untuk melakukan intercept atau pertolongan adalah jam kurang lebih sekitar jam 10. Ya, kita ambil genapnya jam 10 saja. Persiapannya sekitar sekian jam. Berarti kalau jam 10.00 kita hitung untuk kapal target 3 jam 42 menit, berarti sekitar jam 13.42 menit local time. Ini untuk kapal A, jam untuk kapal A tiba di I. Kemudian untuk kapal B kira-kira jam 10.00, 3 jam 24, berarti jam 13.24 RT. Jadi inilah waktu tempuh kapal B dan waktu tempuh kapal A, kemudian waktu tiba kapal A dan waktu tiba kapal B. Mereka bertemu di titik I. Demikianlah teman-teman, ini cara pembuktian, cara perhitungan dengan secara matematis, dan waktu tibanya kita sudah dapati. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada pertanyaan nanti di kolom komentar. Terima kasih.